Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan di hari Minggu. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Mari bersama-sama kita angkat sebuah pujian, Bapa ku datang padamu. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak
hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa ya. Bapa yang pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah secara online. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami, berkati setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan satu pujian sukacita, yaitu Buah Roh Kudus. Mari kita nyanyikan bersama. Nah adik-adik, ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dipenuhi dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita ya. Sebelumnya kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Pada zaman kehidupan raja-raja Israel dahulu, ada seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya atau ratu yang bernama Isabel.
Nah, si ratu ini dikatakan sebagai ratu yang jahat. Dia selalu melakukan kejahatan loh adik-adik. Raja Ahab memiliki kebun yang indah dan luas. Dia juga memiliki taman serta istana yang megah. Tapi Raja Ahab masih belum puas dengan apa yang dia miliki. Pada waktu itu, hiduplah seorang petani bernama Nabot. Nah, si petani ini memiliki sebuah kebun anggur yang sudah diwariskan oleh keluarganya dahulu. Waktu itu, Raja Ahab berkata kepada bapak Nabot, "Hai Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu. Aku mau menjadikan kebun anggur itu menjadi kebun sayur, sebab letaknya sangat dekat dengan istana aku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur." Kemudian Nabot berkata kepada raja, "Maafkan hamba raja, saya tidak bisa menjual kebun anggur itu karena kebun anggur itu sudah diwariskan dari ayah saya. Saya harus menjaganya dan merawatnya. Saya tidak boleh menjualnya kepada siapapun, Raja." Karena Raja Ahab tidak berhasil membeli kebun anggur bapak Nabot, dia pulang dengan kesal. Dia jadi marah, dia jadi galau, dia jadi gak semangat. Padahal dalam hatinya, pasti Nabot akan memberikan kepadanya. Nah, datanglah Ratu Isabel. Ratu Isabel kemudian merencanakan rencana jahat terhadap bapak Nabot. Kemudian Isabel menulis surat kepada tua-tua di kota itu. Isi surat itu adalah Nabot telah mengutuk Allah dan mengutuk raja. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Tapi bapak Nabot tidak melakukan apa yang ditulis oleh Ratu Isabel. Oleh karena itu merupakan suatu fitnah atau perkataan yang tidak benar. Kemudian, apa yang terjadi adik-adik? Bapak Nabot dilempari batu sampai mati karena perkataan Ratu Isabel itu. Ratu Isabel yang memfitnah bapak Nabot bahwa bapak Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Setelah Nabot mati, pergilah Raja Ahab mau mengambil kebun anggur milik Nabot. Tapi datanglah Nabi Elia menegur Raja Ahab. Berkatalah Nabi Elia kepada Ahab, "Hai Ahab, apa yang engkau dan istrimu lakukan itu sangat jahat. Engkau membuat Nabot dibunuh karena fitnah. Tuhan berkata, Dia akan menghukum kalian berdua seperti kalian membunuh Nabot." Kemudian Raja Ahab menjadi takut dan menyesal dengan perbuatannya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita kita hari ini? Nah, si Raja Ahab itu punya sifat yang serakah, tidak puas dengan apa yang dia miliki. Oleh karena itu, dia menginginkan miliknya orang lain. Sedangkan istrinya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, oleh karena itu, sifat serakah itu gak boleh kita pelihara ya adik-adik. Karena sifat serakah membuat kita selalu tidak puas dengan apa yang kita miliki. Bahkan nantinya kita malah menginginkan miliknya orang lain. Sifat serakah itu adalah sifat yang akan membuat kita bisa berbohong, bisa mencuri, dan dosa-dosa yang lainnya lagi.
Oke adik-adik, sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Selamat menghafal.